Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, saya Diana Holilia, bisa dipanggil Diana. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya penyampaian materi dari awal hingga akhir, yang akan disampaikan oleh Kakak Nur Hafsah Holilah, atau kalian bisa panggil Kak Ila. Oke, apakah adik-adik sudah siap untuk menerima materi hari ini? Masih semangat kan, meskipun cuaca siang hari ini lagi panas? Oh iya, tetap semangat, tetap simak materi dari Kakak Ila dari awal sampai akhir, karena nanti pada akhir acara akan ada sesi tanya jawab. Santri yang aktif akan mendapatkan door prize dan giveaway dari kelompok kami pada akhir KKN 2021 ini. Langsung saja ya, kita mulai acaranya. Acara yang pertama yakni pembukaan, kemudian acara yang kedua yakni penyampaian materi dan sesi tanya jawab, dan yang terakhir yakni penutup. Baik, acara yang pertama yakni pembukaan. Mari kita buka acara siang hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Nah, cara yang ditunggu-tunggu pada siang hari ini yakni penyampaian materi tentang bahaya COVID-19 dan cara penularannya yang akan disampaikan oleh Kak Ila. Kepada Kak Ila, kami persilahkan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang bahaya COVID. Di sini udah tahu kan COVID itu apa? Apa ada yang belum tahu? Mungkin ada yang bisa jawab nanti. Angkat tangan aja. Virus aja. Next. Coronavirus atau biasa disebut keluarga dari virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya itu ada 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti hidrosis respiratory syndrome atau MERS dan severe acute respiratory syndrome atau SARS. MERS atau SARS itu biasanya ditemuin waktu di Arab kayak lagi di Mekah gitu loh. Pernah ada kan dulu ini tuh ada virus SARS dari unta segala macam, pernah kan? Nah itu sama seperti virus itu hampir sama seperti corona. Jadi menyerang pernafasan. Jadi yang diserang virusnya itu menyerang pernafasan, makanya kayak gejalanya tuh kayak sesak nafas itu karena yang diserang tuh pernafasan. Terus coronavirus 2019 itu penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2 dan COVID ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut. Nih, asal mula dari virus ini tuh berasal dari Wuhan, Tiongkok, ditemukan pada akhir Desember 2019. Pada awalnya data epidemiologi menunjukkan 66% berkaitan perpecahan dengan satu pasar seafood atau wet market di Wuhan. Jadi ada salah satu pedagang seafood yang di sana tuh yang pertama kali terkena virus corona ini di Wuhan tuh. Pada tanggal 30 Januari, WHO telah menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Concern. Kasus COVID pertama itu di Indonesia tuh tahun 2020 pada tanggal 2 Maret yang dulu sempat ada 2 orang habis ada pesta gitu sama orang-orang luar, yaitu orang pertama yang kena kasus COVID pertama di Indonesia.
Nih, penyakit virus corona ini penyakit itu ditularkan melalui droplet atau petikan. Jadi kayak air liur, kayak waktu bersin. Nih, batuk berbicara dari orang yang terinfeksi virus corona. Selain itu penyakit ini juga dapat ditularkan melalui kontak fisik seperti jabat tangan. Makanya sekarang nggak boleh jabat tangan ataupun tas ya, dengan menderita serta menyentuh wajah, mulut, dan hidung oleh tangan yang terpapar virus corona. Kunci pencegahan COVID itu pemutusan penularan dengan isolasi, terus deteksi dini dan melakukan proteksi dasar. Perjalanan penyakit dimulai dengan masa inkubasi atau biasanya itu masa penyebaran di tubuh kita itu 3-14 hari atau tengah-tengah itu 5 hari dulu. Terus pada fase berikutnya itu gejala awal virus menyebar melalui aliran darah, terus terutama pada jaringan seperti paru-paru serta saluran cerna dan jantung. Terus serangan kedua itu terjadi 4-7 hari setelah timbul gejala awal. Pada saat ini pasien masih demam dan mulai sesak. Di parunya itu memburuk dan limfositnya itu menurun. Nih gejalanya tuh. Yang pertama demam. Biasanya tuh demamnya tuh di atas 38 derajat Celcius. Terus ada batuk juga. Batuknya tuh kadang tuh ada batuk kering ataupun batuk yang ada dahannya gitu. Atau batuk basah. Terus yang ketiga tuh flu. Flu seperti flu biasa. Kayak flu biasa tapi udah patut dicurigai juga. Terus yang keempat tuh nyeri tenggorokan. Seperti nyeri telan tuh saat makan tuh nggak bisa nelan, itu nyeri di tenggorokan itu nyeri. Terus yang satunya yang lagi tuh kelima tuh sesak nafas. Terus ada nyeri otot di seluruh tubuh. Jadi tuh badan tubuh tuh nyeri semua. Jadi tuh kayak nggak ngapa-ngapain pun badan tuh rasanya nyeri gitu. Terus yang selanjutnya tuh sakit kepala sama diare. Biasanya tuh terjadi pada pasien-pasien yang udah lumayan lama kena COVID itu biasanya diare. Nih, WHO itu dalam menghadapi COVID itu ada melakukan proteksi dasar tuh seperti cuci tangan, terus dengan air ataupun hand sanitizer, terus menjaga jarak atau social distancing. Seperti ini kan masih kurang jaga jaraknya, jadi itu harus kayak di jarak-jarakin gitu. Terus kalau batuk itu ada etikanya. Jadi kalau batuk itu kan kalau kalian biasanya itu batuknya udah batuk biasa. Tapi sekarang tuh kalau batuk harus diusahain tuh gini ya. Atau batuk ataupun batuk harus kayak gini. Buat ya di situ gini, jangan langsung gini. Ataupun kalau pakai masker pun tuh harus pakai masker saat kalau batuk ada rasa batuk ataupun flu gitu. Tuh harus etikanya tuh begini. Jadi biar si cairan tadi yang dari batuk itu atau batuk itu nggak tertular ke teman-temannya, jadi nggak mitra sendiri ke sana gitu. Terus kalau udah mulai itu udah mulai kayak ada gejala-gejala baru itu berobat itu kita harus ke dokter supaya tahu keluhan itu COVID atau demam biasa gitu. Saya kan emang beda tipis dari gejala COVID sama demam biasa. Nih, tahu kan tadi memakai masker, mencuci tangan, dengan sabun atau sanitizer, terus menjaga jarak, menjauhi kerumunan, terus ada gejala virus itu biasanya langsung isolasi mandiri. Biasa kan langsung isolasi mandiri itu selama 2 minggu. Biasanya kalau udah habis jalan nih keluar sama temen gitu, mungkin ternyata itu positif setelah beberapa hari ketemu sama kalian. Nah itu kalian jangan keluar juga, jadi isolasi mandiri di pondok ini atau nggak waktu di rumah gitu. Itu isolasi aja 2 minggu harus nggak boleh bertemu sama siapapun, soalnya kemungkinan soalnya kan nanti kalau ada positif ataupun negatif pun nggak tahu, masih harus isolasi mandiri dan memeriksakan diri ke dokter atau rumah sakit yang jika merasa gejalanya itu semakin parah. Jadi kalau
misal udah gejala gitu, kalau bisa ya langsung swab aja biar tahu tuh negatif ataupun positif, biar kita tuh tenang gitu. Ya sekarang kan kalau bisa tuh pakai masker ya, soalnya kan memang bahaya banget. Sekarang tuh ada beberapa virusnya tuh udah mulai mutasi, jadi lebih cepat nularnya gitu. Kalau nggak pakai masker, nih amit-amit ya. Misalnya tuh ada mutasi virus tuh cuma 5 detik, namanya tuh corona delta. Cuma 5 detik aja tuh kalian bisa keluar langsung positif. Jadi tuh usahain tuh pakai masker. Soalnya memang parah banget, sampai susah nafas, habis itu kayak demam menggigil gitu, tuh usahain pakai masker karena proteksi diri pertama kita tuh pakai masker dulu. Terus sekarang kan juga Kemenkes pemerintah tuh menganjurkan untuk double masker. Maksud double masker itu jadi pakai kain sama dalamnya itu medis. Pertama medis dulu, yang kalian pakai itu medis namanya. Terus yang kain biasa. Ya. Jadi untuk kain masker scuba dulu itu udah nggak bisa proteksi sama sekali. Itu harus kayak medis ditambah kain gitu. Biar tadi karena emang cepat banget sekarang. Terus ada varian kita tuh ada 10 sampai 15 detik itu udah langsung tertular dari orang yang positif corona itu langsung tertular. Terus vaksin, ini di sini udah vaksin semua belum? Vaksin itu berapa? Belum. Ada yang percaya vaksin, ada yang nggak percaya vaksin. Jujur aja nggak apa-apa. Jangan deh, jujur. Kalau ada yang nggak percaya nggak apa-apa. Itu kan keputusan kalian sendiri, hak orang-orang masing-masing. Ada yang nggak percaya atau nggak ada yang nggak percaya COVID atau apa gitu. Jujur, angkat tangan yang nggak percaya nggak apa-apa. Kan cowok harus berani, saya gitu loh. Apa? Ya, angkat tangan nggak apa-apa. Iya. Kalau saya kenapa? Turutin. Nggak apa-apa. Kenapa ayo? Gak usah tegang-tegang. Gak usah tegang-tegang deh. Kenapa? Angkat tangan, alasannya kenapa kok nggak percaya sama vaksin? Atau nggak COVID nih? Ya. Angkat tangan ini nggak apa-apa kan? Tahu ayo orang masing-masing. Iya, pendapat orang masing-masing. Seenggaknya itu sudah kita tuh bisa memberitahu. Ya, kenapa? Iya, boleh. Wah, tunggu yang bertanya nanti. Ini yang ditanya dulu. Enggak, yang bertanya dulu. Percaya atau percaya apa enggak? Apa enggak sama vaksin? Percaya. Ayo angkat tangan, enggak apa-apa. Jangan bisik-bisik, dia tahu. Ayo, nggak apa deh, ayo. Nggak sama lu. Kenapa? Nggak apa. Kenapa? Nggak percaya vaksin. Karena corona itu nggak ada. Ada yang lain. Sama tahu yang lain itu punya pendapat lain. Kenapa kok corona percaya corona atau enggak? Terus vaksin itu percaya apa enggak? Misal di sini kalau ada vaksin itu kalian vaksin enggak? Enggak. Sebagian iya apa enggak? Ada enggak? Yang enggak apa tangan? Kenapa enggak? Kalau saya yang enggak, ayo. Ya dari sini dulu, kenapa? Ayo alasannya kenapa? Kenapa enggak?
Kalau ada vaksin, kenapa nggak ikut? Kenapa? Takut. Kenapa tangannya tak bilang takut? Ayo, yang tadi, ayo berani. Cowok nggak berani, ayo. Angkat tangan. Angkat tangan yang tadi bilang nggak mau ikut vaksin. Ayo. Ayo, kenapa tadi? Kenapa? Kenapa tadi? Ayo. Ayo yang tadi lu angkat tangan, masa nggak? Sekarang ditanyain kenapa kok nggak itu? Malah nggak mau jawab. Kenapa ayo? Perwakilan yang tadi angkat tangan. Kenapa? Kenapa tadi bilang nggak mau vaksin? Kenapa? Ayo, nggak apa-apa, ayo. Kenapa alasannya? Tanya lagi lah. Diana pertanyaan di. Baik, alhamdulillah penyampaian materi sudah selesai. Gimana adik-adik, apakah udah paham sama materi tentang COVID-19 ini? Atau masih ada yang bingung tentang COVID-19 ini? Selanjutnya saya persilahkan untuk para santri bisa bertanya. Sebelum bertanya, menyebutkan nama terlebih dahulu. Saya buka 3 penanya terlebih dahulu. Yang mau tanya tadi? Yang mau tanya tadi siapa? Terserah tanya apa. Tapi tentang COVID lo ya, bukan yang lain. Terserah mau tanya tentang apa? Ya. Enggak pakai. Siapa? Saya mau tanya katanya COVID itu juga menyerang virus itu. Nama saya Muhammad Abdul Zaman. Mau tanya apa? Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Gila. Ada yang mau tanya lagi? Mana dong? Bentar. Nomor HP. Namanya Nadia kan? Hah? Iya. Mana bedanya masnya ya? Itu yang belakang yang tanya.
Ya, yang tadi kan tanya tentang metabolisme. Kenapa COVID nyerangnya itu ke metabolisme? Tadi dijelasin. Si virusnya tuh masuk ke aliran darah. Aliran darah itu kan mengalir ke tubuh, jadinya ke metabolisme juga jadi terganggu juga. Apakah bisa membantu perjalanan metabolisme itu sendiri? Bisa dengan imun kan kita setiap orang tuh ada imun masing-masing. Itu nanti jadi si imun dari kita itu nanti yang lawan si COVID tadi tuh. Terus divaksin pun kan memang buat membentuk imun kita. Jadi biar imun kita tuh mengenal ini ada virus baru nih namanya COVID. Ini disuntikin, makanya disuntikin divaksin tuh karena dia tuh emang virus itu kan belum tahu, jadinya terganggu. Virus kan virus baru. Ya misal kayak flu zaman dulu kan juga sama seperti kayak COVID, kayak itu kan belum ada vaksinnya. Sama aja kan sekarang sudah setiap orang tuh imunnya sudah kenal sama flu, jadi kita biasa aja. Kalau COVID kan emang virus baru, jadinya imun kita tuh belum tahu gitu. Ini virus apa sih yang datang, ini tuh apa gitu. Jadinya tuh nyerang ke tubuh. Jadi imunnya kita belum mengenal gitu karena virus baru. Jadi biarin si virusnya nanti tuh imunnya kan mengenal virus tersebut. Biar tahu nanti kan si imun nanti tuh akan membentengi tadi virus. Kamu tuh beda banget. Jadi imun orang itu kan beda-beda. Ada yang imunnya itu rendah, ada yang tinggi. Nah, yang imun tinggi itu kita tuh bisa, badan kita sendiri itu bisa melawan virus tadi dengan ketentuan tadi, makan dengan teratur, terus tidur. Tapi tetap protokol kesehatannya itu tetap gitu. Terus tadi yang mau tanya tadi siapa? Tadi memberikan sekarang itu data yang melihat data Epidemiologi itu di suatu wilayah, data di suatu wilayah. Udah itu tadi. Yang tadi tanya tadi, yang nulis Muhammad apa ini? Asril. Ya. Ilham. Pokoknya belakang itu. Ayo silakan. Apakah virus COVID-19 itu selain bisa disebabkan lewat radio, apakah bisa disebarkan pada lain? Dalamnya air biasa. Enggak, kan air biasa air minum gitu. Air minum gitu kan? Atau air biasa yang mandi ada buat bersihin gitu. Air apa ya? Biasanya ada air kotor. Itu beda lagi, itu bakteri namanya. Kalau air itu biasanya yang kita buat mandi ataupun itu namanya tuh bukan virus, tapi namanya itu bakteri. Kalau virus itu biasanya ditularin lewat satu orang, ya sama orang lain, jadi kayak ini bersihkan tubuh, percikan terus keringat gitu. apa? Anjing. Bisa. Namanya air tuh virusnya tuh ada sendiri. Jadi kayak dulu ada virus flu burung, itu kan dari ayam, dari burung, itu kan virusnya dari situ. Ada virus flu babi, nah itu dari situ semuanya.
Jadi nggak semata-mata dari air yang kita buat tuh bukan, nggak bisa. Makanan Nah, udara. Jadi makanya kita pakai ya masker itu, karena dari makanya udara. Jadi kayak ketika tadi tuh kena udara gitu terus kita hirup. Kayak gitu apa ya kata-katanya apa sih? makanya kan gini loh, apa corona itu virusnya nggak bisa dilihat pakai mata, bisanya pakai mikroskop. Jadi fungsinya dari masker itu apa? Karena virus tadi kan kecil-kecil. Terus malah masuk, Jadi nggak bisa gitu. lihat, kita nggak bisa lihat gitu. Jadi kita masuk dari nafasan yang kita hirup. Gitu. Ayo, yang tanya lagi, udah paham yang tadi? Dek, udah paham? Ya, ayo. Penyebabnya apa? Ada virus corona ini. Kalau tanya penyebab masih belum tahu ya. Di pihak WHO juga pun Tapi- masih menyelidiki sampai sekarang pun masih menyelidiki. Tapi awal penyebarannya emang WHO bilang dari pasar Wuhan tadi yang di pasar Wuhan itu tuh ada, ya bukan siput lagi, udah kayak ini kan beritanya itu masih Masih simpang siur iya. antara dari kelelawar, bilangnya itu dari kelelawar dari Iya. Wuhan. Itu belum pasti karena Takutnya WHO kalau itu kita masih dijelasin, iya takutnya itu salah. jadi hoax gitu, jadi hoax. Jadi mending nanti tunggu dari WHO-nya karena emang belum pasti sekarang dari mana, masih diteliti sampai sekarang. Ya tadi oh, saya jalan gerang-gerang keras, gerang-gerang. Ya, iya. Ya keras. Kenapa penjualan itu tidak dibolehin? Tapi seharusnya kan kalau di luar ruangan itu semakin menurun. tadi kita nggak dibolehin, bukan nggak dibolehin ya, lebih kayak dibatasin sebenarnya. Kan karena memang berkerumun kayak di tempat makan itu kita duduk itu kan nggak pakai masker. Jadi kayak kita kan lagi makan nggak tahu nih ada tiba-tiba batuk ataupun apa muncul ke sana sama aja kan kita mengeluarkan ke orang-orang yang nggak kena COVID tadi. Jadi bukan melarang, tapi membatasi kerumunan itu tadi. Jadi lebih karena emang kan pengambilan proteksi pertama kan social distancing atau menjaga jarak. Jadi ya bukan melarang sih, membatasi lebih tepatnya. Paham deh. Yang tadi yang tanya, ya ini loh. Oh iya loh. Iya. Ya. Anjuran pemerintah memang dosisnya itu 2 kali, jadi 2 kali vaksin. Di Indonesia tuh masih sama ada 3 sama ada Sinovac, ada AstraZeneca sama Moderna. Tapi Moderna setahu kita sih Moderna itu masih untuk tugas medis. Ya, tugas medis. Jadi yang di tugas medis itu dapat Moderna, jadi ada 3 kali dosis. Kan jadi kayak 3 kali vaksin. Kalau buat kita tuh ada 2 dosis. Ini ada Sinovac sama AstraZeneca. Macam vaksinnya namanya itu ada AstraZeneca sama Sinovac. Jadi boleh lebih dari 1 kali, boleh memang anjurannya 2 kali. Udah. Yang tadi tanya, ya, ini dulu ya deh. Berapa orang paling mungkin sakit ya? Semuanya dari mulai anak bayi yang baru lahir tuh bisa masuk. Apa? Orang mati udah mati. Nggak bisa betul-betul udah mati juga. Dari anak yang baru lahir yang dapat keluar itu bisa. Terus malah sangat rentan. Rentan tuh kayak anak bayi, rentan, orang hamil, lansia itu rentan. Jadi nggak pandang umur, nggak pandang kaya atau miskin ataupun apa itu ya, semuanya tuh kalau udah kena ya kena. Udah.
Masnya yang di belakang. Oh, di luar negeri sih ada beberapa macam-macam vaksin ya. Kalau di Indonesia enggak. Di Indonesia di luar negeri juga. Kalau kalau Sinovac itu dari Cina. Jadi kalau Moderna itu vaksin Moderna itu dari Amerika. Kalau Astra ini dari Cina. Astra itu dari mana? Terus kalau mau tak tambahin ya. Kalau pembuatan vaksinnya sendiri itu dari virusnya dulu, dari virusnya. Sama ya, inti virusnya sama mineral. Jadi ada kayak bukan sel, ya kayak satu sel dari kita itu diambil, dijinakan dulu sama dicampur sama kayak mineral gitu, disuntikan kita. Kenapa kok virusnya yang disuntikan? Pertama tadi virus kan kita imunnya nggak ada yang tahu, kita belum mengenal nih corona itu apa, virus itu apa. Jadi disuntikan jauh biar imunnya tuh mengenal virus tadi. Apa? Iya. Pencegahannya. Gini. Kan virusnya itu tadi tuh udah jinak, udah positif ibaratnya. Ini contoh ya, ini bukan corona, bukan COVID. Contoh dulu tuh ada vaksin namanya dari bayi kan kalian divaksin ya, kayak campak ataupun apa itu divaksin. Itu sama aja kayak itu juga dari penyakitnya yang diambil tuh dari di lab tuh. Dari apa yang dari Cina ya? Terus kayak tadi campak tuh diambil nih penyakitnya, dicampur dengan mineral juga, disuntikin ke kita. Dulu campak karena kan imun kita tuh nggak pernah tahu nih campak tuh kayak apa sih, campak kayak gitu. Penyakit campak tuh kayak apa sih, imun tuh belum tahu. Jadi sama halnya sama COVID. Jadi imun tuh belum tahu nih ada virus baru. Imun kita nggak ada virus baru. Baru mau tahu virus baru nih ada COVID datang. Dari situ virus itu diambil, digunakan di lab, terus dicampur sama mineral, disuntikan ke kita. Jadi kayak imun kita tuh mengenal, buat memproteksi itu mengenal dulu gitu, virus apa, makanya divaksinkan. Jadi imun kita tuh lebih nanti tuh supaya bukan kebal sih, cuma memproteksi, lebih kayak nggak parah-parah banget gitu. Sebenarnya nanti itu kalau seumpama kena corona ya, amit-amit itu nggak sampai kayak terlalu parah gitu. Jadi emang kan kita udah disuntikin sama vaksin tadi, imunnya tadi untuk bekerja. Jadi kan udah tahu ada virus nih, ada virus COVID nih masuk, ayo kerja gitu, maksudnya ayo memproteksi. Ya. Memperlambat. Vaksin bukan obat, tapi untuk melindungi kita. Obatnya itu dari imun sendiri. Jadi kayak makan sehat, terus olahraga teratur, terus kayak sekarang kan kalau berjemur. Setiap pagi itu harus berjemur itu karena itu tadi imun kita tuh butuh vitamin G, butuh makanan juga, butuh kayak vitamin A, B, C, D, dan tadi dengan kalsium. Ada yang kan Sinovac itu dari Swiss. Kalau Astra baru dari Cina, terus Moderna itu dari Amerika. Oh, di luar negeri itu ada namanya Pfizer.
Pfizer itu dari Jerman. Ada Nanti itu kalau yang tadi kayak Pfizer ya, Pfizer itu masih belum. kalau dosis itu kan emang beda-beda, Pak. Dari Karena pembuatnya bawahnya sendiri nanti. pembuatnya itu kan emang ada yang 45%, ada 65%, ada 95%, ada 80%. Kalau yang paling bagus memang Pfizer, karena proteksinya tuh sampai 95%. Jadi ya kan untuk memproteksi, bukan untuk itu intinya bukan Menyembuhkan. obat, tapi mencegah. Udah paham, Dek? Ada yang tanya lagi? Yang tadi nulis di sini. Iya, Pak. Ya. Katanya kalau bisa kita kan seperti manusia kalau kena corona kan otomatis kita menjadi insan. Misalnya corona. Katanya kalau mati itu corona itu mati. Tapi kenapa kok masih mati? Kalau kita kena corona, itu tuh insan. Jelasin lagi, Dek. Ina atau enggak? Kayak itu dah. Mana berdosa gitu dah. Tahu. Ya, Katanya dengan obat biologis. itu tergantung masing-masing sendiri, Dek. Persepsi orang Iya. masing-masing. Ada yang orang kena corona terus itu tentu sendiri. Mungkin maksudnya kalau orang yang kena corona mati, Ya. orangnya juga ikut mati. Mungkin Oh, orangnya kita mati, orang jadi mati. Oh, Kan dari yang itu, makanya kenapa pakai APD itu orang yang menggunakan pakai APD itu karena belum tentu si COVID-nya mati juga, karena kan si tubuh mayat itu bisa ngeluarin itu tadi. Jadi kayak cairan, kan setiap mayat itu mengeluarkan cairan ya. Nah, siapa tahu di cairan itu ada tulisnya juga yang keluar. Jadi makanya bukan mati, juga mati juga, nggak ikut mati kalau tulisnya. Tahu nggak sih? kamu nggak, Dek? Kalau bilang nggak paham, bilang nggak paham. PKS kenapa kok mau mendapat? Oh, kan kalau pagi itu kan banyak orang yang kerja. Terus nggak mungkin kan kalau kita apa ya dibuat PKM pagi ya Indonesia ya nggak ada penghasilan, Dek, malah mager lah ibaratnya. Hah? Gak ada nggak boleh dimarahin. Ayo, yang tanya, ayo. Ayo nih, kapan? Ini yang tanya tadi. Iya, iya. Motif dari kata tadi cara bervaksin. Ya. Pertama itu diambil misalnya virus itu digunakan dulu juga dan digunakan kalau menikah. Cara menggunakan virus gimana? Apakah bisa ke uang? Gimana? Ya, kalau itu tuh apa kan ya? Nyiptain satu vaksin itu nggak langsung jadi, pasti ada pengujian gitu. Tapi lah buat Gina ini udah nggak tahu deh. Tadi yang itu analis dulu ya. Yang lain, pokoknya vaksin jadi itu dari beberapa ujian dari peneliti deh. Gitu. Nggak tahu itu caranya gimana, pokoknya bertahap lah itunya, banyak itunya. Butuh waktu sih kalau buat bikin vaksin, satu vaksin butuh waktu banget.
Jadi nggak langsung jadi gitu, butuh waktu diteliti dulu ke, biasanya kan memang diteliti ke tikus, namanya tikus putih ya. Putih. Nggak tahu. Tikus putih karena emang metabolisme kayak hampir sama seperti manusia. Jadi emang diujikan dulu terlebih dahulu ke tikus tadi. Jadi kalau misal gagal ya kita ngulang lagi, gitu. Kalau misal gagal ya ngulang lagi, gitu. Sampai benar-benar jadi Berhasil. dia benar-benar berhasil, ya itu nggak mati lama. Ada yang tanya lagi? Udah paham, Dek? Ada yang tanya lagi? Terserah, tanya apa? Ya. Wow. Virus, bakteri, ini pelajaran kita. Kalau virus itu, lupa. Iya, virus itu lebih menyerang, sama menyerang lagi, virus bakteri sama kuman. Kalau Mas Faisal, biasanya kan tahu Mas Faisal. Mas Faisal. yang lain apa ya? Yang lain deh, silahkan pasti ngerti soalnya apa Mas Faisal, ayo. Pencernaan yang vital. Tahu kan organ vital itu organ deh. Organ vital itu dari kayak lambung gitu. Tapi kita bisa merasakan, tapi kita bisa merasakan teman saya kata-kata dulu Sudah paham deh. Paru-paru, lambung bisa, pencernaan juga. Juara pencernaan ya ada. Paham nggak deh yang dijelasin? Kalau nggak paham dijelasin nanti lagi. Tapi versinya kita, bukan versinya masa itu terlalu medis banget, terlalu medis nanti kalian nggak tahu. Apa? Ada yang lagi yang ditanyakan? Kita masih di sini ya. Soalnya temanya hari ini sama besok beda. Bukan beda. kalau masih kayaknya masih nggak percaya kok. Ya, masih nggak percaya sama COVID.
Aduh. Ya, kalau Oh, sudah tenang. Makanya tenang sama COVID. kenapa positif dong? Enggak. Kenapa? Kenapa nggak kenalan? Aduh. Ditanyakan yang kurang paham. Ngomong kita masih ada 1 jaman lagi. Sampai jam 3 kan kita. Ayo, ditanyakan. Nanti yang aku dapat hadiah. Iya, dapat hadiah. Terserah wes hadiahnya, sempo. Ya oke, sempo. Aduh, boleh lah. Ayo ditanya. Ditanyakan lagi. Ayo, Kalau masih belum paham. Maka corona bisa menyerang hati. Hadiah mana? Hadiah yang di itu tas. Yang di sini. Oh iya, hati ada 2. Perasaan ada hati yang sesungguhnya. Oh, ya di sini berarti, bukan di sini. Kalau beda ya. Ya beda lah. Kalau dunia itu di sini hati, kalau perbucinan kan di sini. Ayo. Kalau orang menyerang hati enggak? Tapi kalau punya penyakit hati jadi komplikasi. Tidak komplikasi. Komplikasi corona. Enggak, kalau komplikasinya sama bisa fatal ke kematian. Misal kayak ada diabetes nih. Ternyata COVID. Jadi kan kayak di pasien. Si orangnya tuh jadi kurang patuh gitu kayak makannya. Sebenarnya kalau di rumah sakit sih, kalau makannya emang udah diatur ya. Tapi kalau di rumah kan jadi makan apa aja pengen gitu. Atau enggak? Jadi gulanya tuh naik. Jadi kan emang jadi komplikasi, jadi meninggal kan jangan. Perintahnya lah. Lagi. Terus apa? Terserah. Mau tanya? Mau ngapain? Ya, terserah mau ngapain. Ini nanti sampai jam 3. Serah. Mau tanya tentang jurusan yang kita ya nggak apa-apa, kuliah nggak apa-apa. Tapi kalau pribadi ya. Terserah deh, mau tanya apa? Misalnya keperawatan. 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 Oh, mungkin. Kawin astagfirullahaladzim. Presiden sebelum kawin. Nikah, yuk. Kawin atau nikah? Nikah itu suami istri loh ya, kawin beda loh ya. Bedanya apa? Ya kalau kawin kan beda sendiri deh, astagfirullahaladzim.
ditutup aja. Apa? Iya, isolasi mandiri, iya. Iya, harus. Kalau kan ada biasanya kalau udah positif nih, biasanya ditawarin sih kalau misalnya punya gejala yang berat kayak sesak nafas tuh harus di rumah sakit ataupun di tempat-tempat isolasi yang disediakan. Tapi kalau misalnya gejala ringan kayak batuk biasa, kayak demam biasa, Ya, isolasi itu mandiri. biasanya isolasi mandiri. Itu biasanya ditawarin sih mau mandiri atau mau ke tempat yang isolasi yang udah disediakan sama pemerintah. Tadi ada kekurangan. Gejalanya itu biasanya gejala berlanjut itu gejala COVID lanjutannya itu seperti nggak bisa mencium bau apapun tuh nggak bisa, sama rasa ya, rasanya itu nggak bisa. Jadi benar-benar mati atau enggak kalau misal cuma bisa asin aja, asin buat makanan cuma asin, atau enggak manis aja gitu, pahit ya pahit aja kayak gitu. Jadi rusak rasanya. Yang tadi belum nulis di sini siapa? Yang tadi yang tanya belum nulis di kertas itu aja yang dia. Kita tutup dulu ya, nanti kita tanya. Ya, tanya yang biasa jawab. Udah silakan. Baik, untuk selanjutnya saya akan bacakan kesimpulan untuk materi hari ini. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan dengan SARS-CoV, kemudian ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut. Kemudian penyakit ini ditularkan melalui droplet atau percikan pada saat berbicara, batuk, dan bersin dari orang yang terinfeksi virus corona. Kemudian gejala COVID-19 ini ada demam di atas 38 derajat Celcius, kemudian ada gejalanya juga ada batuk berdahak, ada juga yang batuk tidak berdahak, kemudian flu, kemudian juga nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, diare, dan nyeri otot. Kemudian di sini rekomendasi WHO untuk menghadapi virus ini atau wabah COVID-19 ini, kita harus melakukan proteksi dasar seperti cuci tangan, menggunakan hand sanitizer atau sabun dengan air mengalir. Kemudian menjaga jarak dan melakukan etika batuk atau bersin dengan benar. Kemudian ketika ada muncul gejala, kita segera melakukan pengobatan. Selanjutnya, alhamdulillah materi yang disampaikan pada hari ini berjalan dengan baik. Semoga adik-adik semua ini mengerti apa yang disampaikan oleh Kak Ila dan semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, keras.